Kita akan masuk teman-teman sekalian di bab ini, hadis yang kedua dengan sanad sahih dan urutan 604 dari awal kita belajar. Disebutkan dari Ibnu Abi Layla, Ali menyampaikan kepada kami, kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Fatimah ishtakat ma talaqqa min ar-raha fi yadiha wa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabyun فانطلقت فلم تجده ولكيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, anak mantu Nabi SAW, menceritakan tentang kasus yang beliau hadapi pribadi dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anha yang langsung interaksi dengan Nabi SAW berhubungan dengan masalah doa sebelum tidur. Beliau mengatakan bahwasanya Fatimah istrinya radhiyallahu anhum ajma'in mengadu lecet-lecet yang ada di tangannya atau luka-luka karena sering bersinggungan dengan penggilingan. Jadi beliau sendiri yang mencuci baju, beliau sendiri yang membersihkan rumah, beliau sendiri yang membuat adonan gandum, memotong daging, masak dan segala macam. Maka ada lecet-lecet di tangan sucinya Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi kedatangan seorang tawanan perang. Maksudnya ada orang yang bisa jadi pelayan ya. Fatimah pergi tetapi tidak bertemu dengan Nabi SAW dan bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhun ajma'in. Lalu Fatimah menyampaikan hajatnya kepada Aisyah. Ketika Nabi SAW pulang, Aisyah pun menyampaikan kedatangan Fatimah kepadanya. Lalu Nabi SAW datang kepada kami, kata Ali radhiyallahu anhu. Sementara kami telah berbaring di tempat tidur kami. Lalu kami bangun, maka Nabi SAW bersabda, tetaplah di tempat kalian berdua. Lalu Nabi duduk di antara kami sehingga aku merasakan dingin kedua telapak kaki beliau di dadaku. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian berdua aku ajarkan yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta? Apabila kalian hendak berbaring di tempat tidur, bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Riwayat ini teman-teman sekalian, kita coba korek mutiara yang bisa kita ambil insyaAllah. Yang pertama adalah bagaimana kejelian Ali radhiyallahu anhu dalam menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari ilmu khusus sebenarnya ya, terjadi pada diri beliau dengan istrinya Fatimah. Karena sebagaimana tadi kita sudah dengar, beliau menceritakan tentang keadaan istrinya yang tangannya luka-luka karena mengerjakan semua pekerjaan sendiri, pekerjaan rumah sendirian tanpa ada pembantu, maka Fatimah pun mendengar bahwasanya Nabi SAW memiliki tawanan perang yang biasanya zaman dulu budak kemudian bisa dipekerjakan. Maka Fatimah ingin minta kepada ayahnya agar diberikan seseorang yang membantu di rumahnya. Kemudian pada saat Fatimah datang kepada rumah Nabi SAW, Nabi tidak ada, maka dia pun menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah hajatnya. Pada saat Nabi SAW pulang, maka Nabi SAW pun diberitahukan oleh Aisyah tentang hajat anaknya Fatimah butuh seorang pembantu. Maka beliau pun merespon itu. Kemudian beliau langsung mendatangi rumah anaknya Fatimah dan Ali. Pada saat itu di malam hari, kata Ali bin Abi Thalib, kami sudah berada di atas ranjang kami. Jadi kami sudah akan tidur. Kami sudah akan tidur pada saat itu. Maka pada saat kami melihat Nabi SAW datang, kami pun berdiri berdua, tapi Nabi SAW mengatakan cukup di tempat kalian, di tempat tidur saja. Maka Nabi SAW naik di atas ranjang mereka, sampai Ali bin Abi Thalib menggambarkan saking rapatnya tubuh Nabi SAW dengan mereka, duduk di atas ranjang tersebut. Ya, dan pada saat itu musim dingin, kata Ali, saya merasakan dingin telapak kaki beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke dadaku. Kemudian beliau mengajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, yaitu bertakbir 34 kali, jadi takbir didahulukan, kemudian bertasbih
Ya, 33 kali kemudian bertahmid atau memuji Allah 33 kali. Kata Nabi SAW, ini kalau kalian baca sebelum tidur lebih baik daripada pembantu yang kalian minta. Jadi ini kita sedikit mengulangi tadi apa yang sudah kita baca dari riwayat, tapi ini yang kita ingin titipkan. Faedah pertama dari hadits adalah bagaimana kejelian Ali radhiyallahu anhu dalam menceritakan kisah ini gitu ya. Bisa saja beliau langsung mengatakan, Nabi SAW mengajarkan ya, mengajarkan sebelum tidur bacalah Allah Akbar 34 kali, ya, Alhamdulillah 33 kali, ya, Subhanallah 33 kali misalnya. Ya, urutannya tadi kan bertakbir 34 kali, bertasbih kepada Allah 33 kali, kemudian bertahmid kepada Allah 33 kali. Tapi beliau tidak menyampaikan seperti itu. Beliau coba menyampaikan cerita. Jadi seakan-akan kita hadir pada saat itu ya. Dan ini kejadian yang luar biasa. Radhiyallahu anhu. Kemudian mutiara yang kedua adalah kedudukan Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Bayangkan teman-teman bagaimana putri seorang manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna, satu-satunya yang diutus untuk seluruh alam semesta. Kemudian juga pada saat itu Nabi SAW raja. Fatimah radhiyallahu anha, walaupun dia seorang putri Nabi, putri raja, mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri. Dan ini sebenarnya pelajaran penting teman-teman. Banyak sekali di antara muslimah berlepas diri dari pekerjaan rumah sama sekali. Bukan tidak boleh pakai pembantu. Nabi SAW juga pakai pembantu di rumahnya. Ya, Aisyah dalam beberapa riwayat punya pembantu. Ummu Salamah punya pembantu. Istri Nabi yang lain punya pembantu. Ya. Tetapi bukan berarti dengan adanya pembantu kita berlepas tangan. Sampai kadang-kadang ada sebagian muslimah duduk di atas meja pun air sangat dekat. Sampai harus memanggil pembantu yang jauh. Mungkin lagi melakukan satu pekerjaan, mungkin lagi menjemur baju, mungkin lagi ini, hanya untuk mengambilkan dia air yang ada di sebelah dia sebenarnya. Ini kan terlalu berlebihan. Ya. Seorang muslim, seorang muslimah, dia tidak boleh bersandar 100% pada orang. Dia berusaha untuk bisa melayani diri dia juga. Melaksanakan apa yang dia mampu. Gitu kan? Tentu pembantu rumah tangga ini membantu apa yang kira-kira di luar daripada kemampuan kita. Jadi jangan sampai bebankan juga orang teman-teman berlebihan. Ya. Banyak sekali kita dengar para pembantu rumah tangga yang saya sangat yakin teman-teman sekalian. Andai saja mereka memiliki keadaan ekonomi seperti kita, mereka tidak akan jadi pembantu rumah tangga. Mereka juga akan menjadi tuan dan majikan seperti Anda dan saya. Gitu kan? Subhanallah. Harusnya kita bermuamalah dengan baik. Dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan baik dengan para pembantu. Beliau menyuruh kita memberikan mereka makan dari apa yang kita makan, pakaian yang kita kenakan. Ya, sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Beliau itu kalau pakai baju sama dengan budaknya. Budak ya, bukan pembantu. Budak bahkan yang bisa diperjualbelikan. Apalagi pembantu. Berapa banyak orang subhanallah di rumah tangganya, wahai para muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembantunya tinggal sama dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, mukena aja nggak dibelikan. Sejadah aja nggak dikasih. Mushaf Quran aja nggak dikasih. Ya. Kenapa nggak dikasih ini? Kenapa kita nggak muliakan mereka, ambil pahala kesempatan dari mereka? Pada saat makan, kenapa membiarkan mereka menelan air liurnya karena ngiler dan pengen ya, makanan tersebut? Kenapa Anda tidak berbagi? Saya sampai biasakan di rumah kalau ada saudara-saudara kita muslim yang membantu istri kami, saya bahasakan kalau ada buah-buahan kita beli, ada makanan, berikan kepada mereka. Bahkan kita dahulukan mereka kalau perlu. Sisipkan buat mereka, kemudian kita juga makan. Jadi mereka itu tidak perlu lagi mengambil makanan diam-diam di kulkas, akhirnya membuka pintu pencurian. Dan tidak perlu juga dia dendam, tidak perlu juga dia apalah menceritakan hal yang buruk kalau dia berhenti juga dari rumah Anda gitu kan. Di sini sekali lagi bukan berarti tidak boleh pakai pembantu, tapi pakai pembantu teman-teman. Bukan berarti pembantu tuh karena mentang-mentang kita bayar lalu kita kasar, bermuamalah yang buruk dengan dia. Atau kita menggantungkan semuanya pekerjaan sama dia. Kita sama sekali nggak kerja. Kita ada contoh cuma ambil air aja harus pakai pembantu. Mungkin hanya sekedar ambil kue, mungkin hanya sekedar ngambil sepotong kain, baju yang dibutuhkan. Dan itu dekat sekali. Harus panggil pembantu dari lantai 2, lantai 3.
untuk mengambilnya. Kenapa? Karena saya sudah bayar. La haula wa la quwata illa billah. Dia juga manusia, akhi dan ukhti. Ya. Jangan bebankan mereka di atas kemampuannya. Dalam Islam bahkan kita dianjurkan tidak membebankan hewan tunggangan kita lebih daripada kemampuannya. Apalagi manusia. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian. Bertakwa kepada Allah SWT pada mereka. Berikan kesempatan mereka istirahat, berikan kesempatan mereka makan, berikan kesempatan mereka ibadah. Ya. Saya sangat yakin teman-teman, yang sering menghadapi masalah pembantu tidak betah di rumahnya ini, muamalah-muamalah seperti ini. Kalau Anda ingatkan dia sholat, kalau Anda berikan dia sejadah yang baru, Anda berikan dia mukena yang bersih, yang baru, Anda kasih dia kesempatan untuk istirahat cukup. Ya, pada saat Anda punya anak kecil, dia harus begadang menemani misalnya, sehingga dia harus menambah waktu istirahatnya, berikan dia waktu istirahat. Ini Fatimah, manusia terbaik, putri Rasulullah SAW, putri raja pada saat itu, mengerjakan pekerjaan sendiri. Bahkan dalam riwayat ini jelas, sampai tangannya pun lecet. Radhiyallahu anha. Sekali lagi, bukan tidak boleh bagi pembantu, tapi jangan berlebihan. Gitu kan. Ini keutamaan beliau sendiri, radhiyallahu anha. Bagaimana tawadhu'nya. Tapi karena sudah sangat butuh, maka beliau datang kepada ayahnya untuk menyampaikan. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seorang anak wanita, walaupun dia sudah menikah, tetap bersilaturahim dengan ayahnya. Dan dia boleh minta tolong sama ayahnya pada saat ayahnya punya kemampuan. Walaupun yang menjadi penaung utamanya adalah suaminya. Diambil daripada potongan bagaimana Fatimah radhiyallahu anha bukan minta kepada Ali bin Abi Thalib di sini. Karena dia tahu keadaan suaminya tidak mampu pada saat itu. Dan kebetulan ayahnya Rasulullah SAW lagi punya tawanan perang. Belum bisa minta tolong. Lalu kemudian dia silaturahim ke rumah ayahnya dan minta tolong untuk ya, diberikan pembantu yang bisa membantunya. Ini pelajaran yang lain yang ketiga. Pelajaran yang keempat, bagaimana seorang istri bisa diamanahkan apa-apa kalau memang dia nanti bisa menyampaikan kepada suaminya. Jadi kalau istri kita datang ke rumah seseorang, tidak ada pemilik rumah, si laki-laki, ya, maka kita menitip pesan, tolong titip pesan, saya ada hajat seperti ini. Karena istri orang yang terdekat, mungkin dia bisa membahasakan insya Allah. Itu diambil daripada potongan juga kisah ini bagaimana Fatimah radhiyallahu anha, beliau ya, menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pelajaran yang selanjutnya, yang kelima adalah amanahnya seorang istri. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dititip pesan oleh anak Nabi SAW, ya, walaupun bukan anak dia, anak dari istri yang lain, anaknya Khadijah radhiyallahu anha, belum menyampaikan kepada Nabi SAW. Dan bahkan tidak menunda. Begitu Nabi SAW datang, langsung disampaikan. Tadi Fatimah datang, anak anda, dan dia punya hajat seperti ini. Ini pelajaran luar biasa teman-teman. Anda, wahai muslimah, kalau menikah dengan laki-laki duda, punya anak, atau berpoligami, punya anak suami itu seperti anak anda juga. Jangan mentang-mentang karena tidak keluar dari rahim anda, kemudian anda anggap itu bukan anak saya. Bahkan kadang-kadang yang jadi masalah ini, ada sebagian muslimah kurang bertakwa kepada Allah SWT, dia anggap anak saya, anak sana ya anak sana. Padahal nasabnya sama. Misalnya si laki-laki ini bernama Ahmad. Dia punya 2 orang istri, Aisyah sama Hafsah misalnya. Aisyah punya anak 3, Hafsah punya anak 3. Tetap aja anak-anak mereka dinisbatkan kepada si Ahmad, si ayah ini. Berarti sama mereka. Gitu kan? Dan Allah yang menghalalkan poligami, harus bertakwa kepada Allah SWT. Jangan lahirkan persaingan-persaingan, akhirnya anak-anak pun karena ibunya ini merasa persaingan yang negatif, kecemburuan buta yang tidak masuk akal, yang akhirnya mengeluarkan dari koridor syar'i, membuat anak-anak pun dijauhkan satu sama yang lain. Sehingga putus silaturahim di antara mereka. Padahal mereka satu nasab. Ya. Jadi harus bertakwa kepada Allah SWT. Ini pelajaran luar biasa ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau walaupun bukan anaknya, walaupun Aisyah dalam beberapa riwayat cemburu dengan Khadijah. Karena sering kali Nabi SAW itu gembira, senang kalau mendengarkan nama Khadijah atau kisah Khadijah dikenang. Ya. Tapi beliau tidak arahkan itu kepada anaknya. Oh ini anak istri lain, sudah saya nggak mau sampaikan, terserah aja. Ini nggak boleh.
Juga teman-teman sekalian, saya selalu dengar dari kecil ya, dan ini juga saya sempat luruskan persepsi pada istri saya tentang masalah ibu tiri. Karena seringkali digambarkan di sinetron, di film, di Indonesia ini ibu tiri itu jahat. Pokoknya kalau sudah ibu tiri pasti jahat. Kenapa harus begini gambarannya? Saya tahu banyak ibu tiri tidak jahat. Ada kerabat kami, suaminya meninggal, dia nggak sempat punya anak, lalu dia menikah sama duda ini punya anak 4 atau 5 gitu. Masya Allah, sampai puluhan tahun bersama-sama sekarang dia urus anak suaminya, nggak jahat. Sayang sama anak suaminya. Dan banyak kejadian seperti ini. Banyak kejadian seperti ini. Jadi jangan selalu patokannya kalau ini istri keduanya ayah, istri ketiganya ayah, ya, karena poligami ataupun misalnya meninggal atau cerai dengan istri pertama kemudian dia nikah lagi, ini berarti jahat. Enggak. Memang mungkin ada sebagian orang yang jahat, tapi itu bukan tolok ukur. Jadi kesannya saya menangkap di negara kita ini ibu tiri tanda kutip pasti sudah buruk. Enggak, saudaraku. Ini Aisyah posisinya. Ya. Tetap menghormati Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita harus punya gambaran. Bahkan Aisyah menggambarkan bagaimana beliau berusaha mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi SAW. Usama radhiyallahu anhu ajma'in, radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya Zaid. Zaid anak angkat Nabi SAW, gitu kan? Kemudian punya anak namanya Usama. Nabi SAW menikahkan Zaid ini sama wanita yang mengurus Nabi SAW dari kecil. Zaid orangnya putih, wanita ini berkulit hitam, menikah. Zaid karena cinta pada Nabi SAW, dia nikah sama wanita yang kulit hitam. Lalu lahir anaknya Usama. Usama ini agak gelap kulitnya, ikut ibunya gitu. Maka Aisyah menggambarkan radhiyallahu anha bagaimana Nabi SAW sayangnya sama Zaid sebagaimana disayang juga sama anaknya. Sampai pernah beringus ya, kemudian dibersihkan langsung oleh Nabi SAW sendiri. Dan Nabi SAW memerintahkan Aisyah melakukan, dan Aisyah melakukan itu radhiyallahu anha. Padahal ini bukan juga anak istri lain. Tapi karena suaminya sayang, maka dia pun untuk mencari keridhaan suami melakukan masalah tersebut. Apalagi kalau dasarnya anak suami, kan begitu. Ini mutiara yang kelima. Mutiara yang keenam teman-teman sekalian, bagaimana seorang ayah selama dia punya kemampuan, ya, sebaiknya terus dia memberikan bantuan semampu dia kepada anaknya walaupun anaknya sudah menikah. Laki-laki, perempuan, ya. Dan dia merespon itu. Ini diambil daripada potongan bagaimana baginda Nabi SAW pada saat sudah disampaikan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha tentang kedatangan anaknya Fatimah, beliau langsung mendatangi rumah Fatimah. Silaturahim untuk memberikan respon dari apa yang diminta tolong oleh anaknya. Ya. Saya juga yakin kalau seandainya anak ini suaminya sudah memenuhi itu, mungkin dia tidak akan bebankan orang tuanya. Tapi dari satu sisi tidak boleh juga anak terus-menerus bebankan orang tuanya, gitu kan? Jadi apa yang dia minta sama suaminya nggak kasih karena pertimbangan misalnya ekonomi atau pertimbangan memang ini mubazir atau berlebihan karena harus beli merek ini merek itu, kemudian dia lari ke ayahnya lalu kemudian akhirnya ayahnya marah dengan suaminya. Ini nggak boleh nih, nggak boleh juga seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang darurat di sini, ingat kasusnya Fatimah radhiyallahu anha, tangannya sudah lecet. Dia udah kesakitan di sini kalau dia harus bekerja lagi cuci baju sekarang. Dia butuh orang yang bantu dia. Di situ akhirnya dalam keadaan darurat dia libatkan ayahnya. Dan bagaimana ayahnya Rasulullah SAW memberikan contoh bagi umat ini, datang dan merespon anaknya. Ya. Mutiara yang terakhir teman-teman sekalian, yang ketujuh yang kita ambil adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan zikir sebelum tidur, yang dipastikan zikir ini lebih baik daripada pembantu. Bisa bermakna menghilangkan capek, bisa bermakna memang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemampuan untuk bisa hidup tanpa seorang pembantu, ya. Atau bisa juga mungkin dengan zikir ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nanti pembantu. Allahu a'lam, gitu kan? Karena memang sasaran hadis ini adalah riwayat ini bagaimana Fatimah mengeluh tentang tangannya yang luka dan dia minta pembantu dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Nabi SAW datang lalu duduk di atas ranjang mereka, kemudian ya, supaya suasana tetap santai, ya, kemudian beliau mengingatkan, kalau kalian berdua mau tidur,
maka bacalah Allahu Akbar 34 kali. Bacalah Subhanallah 33 kali. Bacalah Alhamdulillah 33 kali. Kalau dalam solat kan, kita baca Subhanallah, selepas solat maksud saya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Genapkan 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi zikir sebelum tidur dibalik nih. Dan ditambah satu jumlahnya. Allahu Akbar duluan 34 kali, baru Subhanallah 33 kali, baru Alhamdulillah 33 kali.